Selamat bertemu, salam sehat selalu, dan salam merdeka belajar. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan video pengimbasan guru belajar seri AKM dengan topik Guruan versi guru belajar seri AKM abad 21. Bersama saya, Yohanes Molok Seran, guru mata pelajaran IPS SMP Negeri Kimbana, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan guru belajar seri AKM merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah orientasi dan bintek, dan tahap yang kedua adalah tahap pengimbasan. Mengapa guru perlu belajar AKM? Wajah pendidikan Indonesia selalu dipoles dengan berbagai perubahan. Perubahan itu bisa hadir dalam bentuk peraturan dan juga bisa hadir dalam bentuk kebijakan yang pada ujungnya bermuara pada peningkatan mutu atau kualitas pendidikan secara universal dan mutu atau kualitas pendidikan pada setiap satuan pendidikan itu sendiri. Asesmen nasional merupakan suatu kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menggantikan ujian nasional. Dengan demikian, mulai tahun 2021, ujian nasional ditiadakan, kemudian akan diberlakukan asesmen nasional. Pertanyaan lebih lanjut, apakah sekolah, dalam hal ini guru, sudah siap untuk menyelenggarakan asesmen nasional di masing-masing satuan pendidikan? Jawabannya, guru belajar seri AKM yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai dari angkatan 1 sampai dengan angkatan yang ke-11 pada hakikatnya bertujuan untuk membekali dan menyiapkan guru untuk menyelenggarakan AKM secara mandiri di sekolah masing-masing. Dengan demikian, maka saya sebagai guru mata pelajaran IPS menjadi kewajiban untuk mengikuti kegiatan ini dalam rangka membekali diri, mempersiapkan diri sebagai seorang guru asesmen nasional yang handal dalam menjawab kebutuhan pendidikan abad 21, yaitu melahirkan insan pendidikan yang memiliki kecakapan hidup dan profil pelajar Pancasila. Asesmen nasional sesungguhnya berbeda dengan ujian nasional. Ujian nasional atau disingkat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil akhir pembelajaran kognitif siswa yang diselenggarakan pada siswa kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA atau SMK. Pada satuan pendidikan SMP, ujian nasional hanya diberlakukan pada mata pelajaran tertentu, antara lain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Prioritas mata pelajaran ternyata memberikan efek pada pengelompokan atau pengkotakan guru di sekolah. Kelompok atau kotak-kotak tersebut antara lain
pengelompokan atau pengkotakan guru ujian nasional dan pengelompokan atau pengkotakan guru bukan ujian nasional. Prioritas program dan strategi pembelajaran pada satuan pendidikan pun lebih berorientasi pada mata pelajaran dan guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Sedangkan di mata siswa, mata pelajaran ujian nasional lebih berharga bila dibandingkan dengan mata pelajaran bukan ujian nasional yang diselenggarakan pada sekolah tersebut. Karena keberhasilannya selama 3 tahun ditentukan oleh nilai akhir UN. Dengan demikian, maka fokus dan prioritas pembelajaran siswa lebih berpusat pada mata pelajaran ujian nasional ketimbang mata pelajaran bukan ujian nasional. Strategi pembelajaran ujian nasional pun hanya lebih berorientasi pada pembelajaran kontekstual yang sesungguhnya berbeda dengan asesmen nasional atau disingkat AN. Asesmen nasional atau disingkat AN merupakan sebuah kebijakan baru dalam dunia pendidikan abad ini yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan baik secara kognitif, keterampilan maupun sikap. Asesmen nasional terdiri dari 3 aspek, antara lain: 1. Asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM. AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu melalui literasi dan numerasi. Kemampuan literasi dan numerasi membantu siswa untuk mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis atau angka secara kuantitatif. Kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak pada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter dirancang untuk mengukur pencapaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar dirancang untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Strategi pembelajaran yang dibangun atau dikembangkan oleh guru masing-masing mata pelajaran dalam rangka mencapai AKM adalah strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Artinya, guru diharapkan mampu menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi murid yang dimaksud, misalnya,
murid di tingkat perlu intervensi khusus. Yang berikut, murid di tingkat dasar, murid di tingkat cakap, dan murid di tingkat mahir. Strategi pembelajaran berbasis kompetensi yang dimaksud memiliki ciri. 1. Berpusat pada kebutuhan. Yang kedua, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Yang ketiga, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Yang keempat, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang kelima, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Jadi, menurut hemat saya, guru belajar seri AKM berhasil mencetak guru AM yang ber-AKM dalam berbagai mata pelajaran. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan secara bersama atau menyeluruh oleh semua guru mata pelajaran di sekolah tanpa adanya pengkotakan atau prioritas khusus. Artinya, semua guru mata pelajaran memiliki kewajiban yang sama untuk menerapkan AKM dalam pembelajaran bagi semua siswa sesuai dengan mata pelajaran atau bidang ilmu masing-masing guru. Pada akhir video pengimbasan saya ini, saya tak lupa mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Nadiem Makarim. Yang kedua, Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan BIMTEK kepada kami guru-guru setanah air Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke dengan tema umum Guru Belajar Seri AKM. Sebelum mengakhiri video pengimbasan saya ini, saya akan melakukan sebuah simulasi sederhana tentang bagaimana cara kita login menggunakan akun SIM PKB untuk mengakses atau mendaftar sekaligus mengikuti kegiatan AKM yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ikutilah simulasi sederhana ini dengan penuh perhatian.
Demikian simulasi sederhana tentang cara login menggunakan akun SIM PKB. Akhirnya, mohon maaf apabila penyampaian ide, pikiran, atau pendapat saya ini tidak sesuai atau salah dengan konsep yang sesungguhnya. Video pengimbasan saya ini masih belum sempurna, karena itu jangan lupa komen buat penyempurnaannya kelak. Sekian dan terima kasih.